Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Kintian bersama dengan timnya yang nampak melihat sesuatu dari kejauhan. Dan setelah mereka melihat dengan jelas, diperlihatkanlah kawanan Sabertooth Tiger akan berhadapan dengan kawanan serigala. Yang sontak kali itu pun membuat Ragnar pun berkata, "Wow, ternyata serigala dan harimau pedang akan bertarung. Kuharap para harimau itu akan mati di mulut para serigala." Namun di sini Kintian berkata, "Siapapun yang menang tidak ada untungnya bagi kita." Dan lanjut Aruba berkata, "Apa yang mereka perebutkan ya?" Namun di sini Bojes berkata, "Entahlah, mungkin wilayah kekuasaan seperti yang Ragnar pernah ceritakan." Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah kedua binatang buas itu saling menerjang satu dengan yang lainnya. Namun sepertinya di sini serigala nampak sedikit unggul karena diakibatkan jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan Sabertooth Tiger. Dan salah seekor serigala yang berbulu hitam diperlihatkan mampu bergerak sangat cepat. Dan dalam satu tarikan nafas diperlihatkanlah serigala itu mampu melukai dua Sabertooth Tiger yang berada di hadapannya. Tapi sepertinya di sini Sabertooth Tiger itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mencoba menyerang balik tepat menuju ke arah serigala hitam. Tetapi seperti yang di sini serigala hitam itu mampu menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Melihat semua hal itu, Pokuma pun berkata, "Serigala hitam itu sangatlah kuat. Ia bahkan bisa menyerang beberapa Sabertooth Tiger dalam sekali lompat." Dan Bojes yang melihat pemandangan yang sama, dia pun berkata, "Tapi menurutku serigala akan kalah di sini. Kekuatan mereka terlalu acak. Pertarungan tim membutuhkan kekuatan yang merata. Aku bahkan tak yakin bisa mengalahkan serigala hitam itu." Dan beralih ke sisi Nick yang mengatakan, "Hei, tapi kenapa beberapa anggota tidak ikut bertarung ya? Lihat serigala-serigala itu. Apa mereka sedang melindungi sesuatu?" Dan dengan hebohnya diperlihatkan Ragnar berkata, "Kalau begini terus para serigala akan kalah." Dan nampaknya hal itu dibenarkan oleh Kintian dan lanjut berkata, "Itu tidak akan berhasil. Yang kita inginkan sekarang adalah untuk menyerang keduanya, sehingga kita bisa mengambil keuntungan. Situasi pertarungan berat sebelah ini bukan yang ingin kita lihat. Pokuma, bersiaplah untuk membantu para serigala." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Pokuma yang melesatkan beberapa anak panah yang mengenai tepat tubuh dari kawanan Sabertooth Tiger. Dan sepertinya celah yang dibuat oleh Pokuma sebelumnya dimanfaatkan dengan baik oleh serigala berbulu putih itu yang menyerang membabi buta kepada si Sabertooth. Melihat hal itu, di sini Pokuma pun berkata, "Tuan, saya tahu Anda hebat dalam seni bela diri, namun saya tak menyangka bahwa keterampilan memanah Anda juga luar biasa. Dengan jarak sejauh ini ditambah suhu dan arah angin yang tak menentu, tidak mudah untuk menembak secara akurat dalam sekali serang. Bahkan Anda juga sengaja menghindari titik-titik vital." Mendengarkan pujian itu, Kintian pun berkata, ya, terserah kau saja. Sadarkah dia bahwa dialah yang luar biasa di sini? Aku bisa menembak dengan akurat dengan bantuan sistem, tapi kau tidak memerlukannya, anjir." Dan lanjut diperlihatkanlah para kawanan serigala yang kini sudah berlumuran darah. Melihat hal itu, Kintian pun berkata, "Nah, situasinya mulai imbang sekarang." Dan beralih ke sisi Sabertooth Tiger, mereka meraung dengan sekencang-kencangnya. Dan tanpa aba-aba lagi mereka menyerang secara membabi buta tepat menuju ke arah kawanan serigala. Tetapi untungnya kawanan serigala itu mampu menghindari semua serangan yang dilancarkan Sabertooth Tiger. Tapi nampaknya di sini Sabertooth Tiger itu mengincar sisi yang lain yang dilindungi serigala sedari tadi. Dan dari sini diketahui bahwa yang dilindungi oleh serigala-serigala yang tidak bertempur sebelumnya adalah para anak-anak serigala yang baru saja lahir. Melihat hal itu, Nick pun nampak panik dan berkata, "Lihat, bayi serigala. Mereka yang tidak ikut bertarung sedang menjaga para bayi serigala." Mendengarkan hal itu sontak membuat Kintian menjadi cukup terkejut. Dan dengan sangat cepat dia pun mengambil tindakan sembari berkata, "Situasinya berubah, ayo bergerak." Dan kini diperlihatkan Sabertooth Tiger itu mampu menerobos barikade yang dibuat oleh pasukan serigala sebelumnya. Dan kini terpampang jelaslah wajah dari Sabertooth Tiger itu di depan dari anak-anak serigala. Namun di saat-saat yang kritis itu, tiba-tiba saja serigala berbulu hitam muncul di hadapan Sabertooth Tiger untuk melindungi para anak-anaknya.
Namun tanpa segan-segan diperlihatkan Sabertooth Tiger itu mencoba menerjang tepat menuju ke arah serigala hitam. Tetapi dengan cukup cekatan diperlihatkan serigala hitam itu mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh Sabertooth Tiger. Dan tidak lupa diperlihatkan ada sebuah anak panah yang tepat menancap di kaki dari Sabertooth Tiger. Tapi sepertinya serangan demi serangan itu tidak membuatnya berhenti begitu saja. Sabertooth Tiger itu kembali mencoba melayangkan sebuah rekaman. Tetapi untungnya di sini dengan mengorbankan salah satu lengannya, serigala hitam itu pun berhasil menahan serangan yang datang kepadanya. Tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sebuah tombak besi menghantam tepat di leher Sabertooth Tiger itu yang membuatnya mati seketika. Dan nampaknya semua itu dilakukan oleh para pasukan yang dibawa oleh Qin-Tian. Dan tanpa segan-segan mereka pun mulai membantai satu persatu Sabertooth Tiger yang ada di hadapannya. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah Bojes yang menarik kembali tombak yang ia lemparkan sebelumnya. Sembari berkata, hahaha, tombak besi ini benar-benar cocok untukku. Dan melihat hal itu Qin-Tian pun bergumam. Tombak dibagi menjadi dua, yaitu lunak dan keras sesuai dengan jenis larasnya. Selain untuk menyerang, tombak lunak juga bisa berperan sebagai buffering dan pelepasan kekuatan saat memblokir. Tombak lunak membutuhkan kemampuan menekuk yang kuat, namun karakter bahan seperti ini belum kami temukan. Itu sebabnya aku meminta Alux membuatkan tongkat besi keras untuknya. Meski keras, tombak besi itu sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada tombak sebelumnya yang digunakan oleh Bojes. Cocok dengan gaya bertarungnya. Dan melihat semua hal itu, Nick pun berkata, wah, pedangku sangat tajam. Bahkan ini bisa membunuh harimau itu dalam beberapa sayatan saja. Dan nampaknya hal yang sama dirasakan oleh Ragnar. Ya, dan meski perisaiku sedikit berat, tapi kemampuan bertahannya jauh lebih kuat daripada perisai kayu. Tampaknya semua orang puas dengan senjata baru mereka. Dan beralih ke sisi Pokuma, diperlihatkanlah dia yang berkata kepada Qin-Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa Anda masih ingin mengejar serigala-serigala itu? Namun di sini Qin-Tian mengurungkan niatnya dan berkata, kembalilah dulu agar orang-orang tidak khawatir. Dan setelah menyelesaikan pertarungan itu, diperlihatkanlah serigala hitam masih nampak waspada dengan kehadiran Qin-Tian dan teman-temannya. Namun sepertinya Qin-Tian bersama rombongannya itu tidak mempedulikan kawanan serigala yang masih selamat. Dia hanya berfokus membawa tubuh-tubuh dari Sabertooth Tiger. Nampaknya daging dari Sabertooth Tiger itu akan menjadi energi baru yang dimiliki oleh Qin-Tian. Dan sembari berjalan pulang, Qin-Tian pun berkata kepada semuanya, aku hanya ingin menjaga keseimbangan ekologi dan rantai makanan di sini. Jangan berpikir yang berlebihan. Dan setelah mengatakan hal itu, Qin-Tian pun bergumam, faktanya membiarkan serigala kembali ke gunung akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Dari sudut pandang rasional, membunuh semua serigala luar adalah cara yang paling benar. Terlebih kali ini serigala muncul di dekat camp, bisa jadi selanjutnya. Ya, apa boleh buat, di hadapan para serigala kecil itu, aku benar-benar tidak berdaya. Entah ini sebuah berkah atau kutukan yang disembunyikan. Dan sembari itu diperlihatkanlah serigala hitam itu memandang kepergian dari Qin-Tian bersama rombongannya dari atas sebuah tebing. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin-Tian bersama rombongan sudah sampai kembali di camp. Melihat hal itu, Yelin pun menyambutnya dan berkata, Qin-Tian, apa kamu baik-baik saja? Dan di sini Qin-Tian pun berkata, tidak hanya baik-baik saja, aku juga pulang membawa banyak hadiah. Lihatlah ini. Melihat kawanan Sabertooth Tiger itu membuat Jessica menjadi bersemangat. Wah, ini harimau bergigi pedang, tapi sayang tidak ada yang hidup. Dan lalu setelahnya Qin-Tian pun mengatakan kepada semua anggotanya, oke, hari ini mungkin peringatan palsu, tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa serigala liar harimau Sabertooth yang awalnya aktif di dataran mulai aktif di sekitar sini. Mendengarkan hal itu, Jessica pun nimbrung. Ya, dibandingkan dataran, hutan memiliki lebih banyak makanan. Tak heran mereka rela melakukan perjalanan jauh ke sini untuk mengisi perutnya. Saat cuaca semakin dingin, situasi seperti ini akan sering terjadi. Kuharap kalian semua berhati-hati saat keluar. Dan dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang hanya makan tidur saja tanpa bisa meninggalkan camp. Dan itu sangatlah membosankan. Dan nampaknya kebosanan itu dirasakan langsung juga oleh Ragnar dan juga Aruba yang hanya dapat terduduk. Tetapi di saat mereka sedang bosan, tiba-tiba saja Bojes muncul di sampingnya.
Kalau begitu, kenapa kita tidak berduel saja? Jika kalian kebosanan mendengarkan hal itu, sontak membuat Ragnar dan juga Aruba menjadi gugup. Aha, itu kami cuma bercanda, ya. Tidak ada hal yang membosankan dalam hidup ini. Dan lalu setelahnya diperlihatkan Kintian yang memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Yelin bersama dengan Alux. Dan nampaknya pekerjaan itu telah selesai dieksekusi. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Kintian yang memanggil Ragnar, Aruba dan juga Bojes. Dan dia memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang, kita akan mengadakan pertandingan besar. Dan di sisi lain diperlihatkanlah nampaknya proses peleburan besi terus saja berlangsung tanpa henti. Dan nampaknya semua pekerjaan itu dipimpin langsung oleh Kintian yang menginstruksikan para bawahannya untuk membuat part-part demi part yang akan dibuat menjadi sebuah mesin bubut. Dan nampaknya buah dari hasil kerja keras Kintian itu terbayar lunas di saat mesin itu sudah terpampang jelas di hadapan semua orang. Melihat hal itu, Alux pun berkata, wah, ternyata benda-benda itu bisa terhubung seperti ini, sungguh luar biasa. Alat sihir macam apa ini? Kelihatannya sangat kuat. Dan beralih ke sisi Jessica yang berkata, kelahiran mesin uap benar-benar memiliki makna trans-epokal di pulau terpencil ini. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Kintian yang memerintahkan Ragnar untuk segera menyalakan api di dalam mesin uap itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mesin uap kini mulai bergetar. Dan setelah menarik sebuah tuas diperlihatkanlah gerigi-gerigi besi yang terdapat di dalam mesin uap itu kini tengah berputar. Yang sontak hal itu pun membuat semua orang menjadi cukup keheranan karena diperlihatkan mesin itu bergerak sendirinya. Melihat hal itu Kintian pun berkata, rotasinya masih agak kaku ya. Mendengarkan hal itu Yelin pun juga ikut nimbrung. Apa boleh buat, dengan kondisi peralatan saat ini pastinya ada sedikit bagian yang tidak presisi. Dan lanjut Jessica mengatakan, jangan banyak mengeluh, yang penting bisa digunakan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Alux yang mencoba mesin itu pertama kali. Dan nampaknya dia membuat sebuah bilah kayu yang bulat dan diperlihatkan kepada semua orang. Melihat hal itu Kintian pun berkata kepadanya, ini sangatlah bagus. Langkah selanjutnya setelah uji coba kita akan membuat laras. Butuh banyak upaya untuk membuat mesin bubut hanya untuk membuat sebuah tongkat. Karena tak peduli seberapa terampilnya seseorang, tidak mungkin untuk memotong kayu dengan lurus dan halus. Dan diketahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kintian adalah masukkan kayu halus ke dalam tengah tabung bambu, lalu isikan dengan tanah liat untuk membuat cetakan. Dengan cetakan ini kita membuat tongkat lumpur yang mirip dengan kayu sebelumnya. Isi tabung bambu dengan lumpur lagi, sisakan celah di antara kolom dan masukkan tongkat lumpur dan tuangkan campuran besi. Dengan trik ini pipa besi yang halus dan bulat berhasil didapatkan. Dan selanjutnya ubah alat pemutar menjadi berlian dan poles tampilannya. Dan sembari memandangi berlian diperlihatkanlah Yelin yang mendekat ke arah Kintian. Menggunakan berlian sebagai alat pemutar benar-benar mewah ya. Namun di sini Kintian menjawab, kita harus memanfaatkan apapun dengan sebaik-baiknya. Beruntung saat kita memanen pasir silika, kita menemukan banyak berlian. Tanpa ini kita tak akan bisa memoles laras senapan. Dan sembari memperlihatkan semua proses itu kepada para bawahannya, lanjutlah Kintian berkata, oke, semua bagian yang diperlukan sudah dibuat. Dan sekarang tinggal merakitnya dan menyatukan semuanya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kintian yang sudah membuat laras senapan itu dengan sempurna. Dan dia pun berkata, ya, ini adalah senjata rahasia kita untuk melawan bajak laut. Ada kesenjangan besar antara jumlah suku lada dan bajak laut Viking. Dan apakah benda ini bisa mengembalikan keadaan tergantung pada kinerjanya. Namun sebelum bisa mengoperasikan senjata ini, pertama-tama pengisian amunisi dari senjata ini masih merepotkan. Kalian harus menuangkan bubuk mesiu ke dalam laras, menggunakan batang pembersih untuk menggesekkan bubuk mesiu dan memasukkan manik-manik besi ke dalamnya. Kemudian moncongnya diisi dengan bubuk mesiu. Saat pelatuk ditarik, tali api akan menyalakan bubuk mesiu di dalam laras melalui bubuk mesiu di moncongnya sehingga menembakkan peluru. Dan di saat Kintian sudah melakukan semua hal itu, nampaknya dia sudah menyiapkan sebuah papan target yang akan dijadikan bahan uji coba. Dan tanpa ragu-ragu Kintian pun melesatkan tembakan pertamanya di pulau terpencil itu.
yang sontak kali itu pun membuat semua orang menjadi sangat terkejut melihat kecepatan peluru yang begitu sangat memukau. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah jendela notif muncul di hadapan Qintian. Host berhasil membuat senjata api dan mendapatkan 5.000 poin. Melihat keberhasilan mereka membuat senjata api, semua orang pun di sana bersorak-sorai. Luar biasa, jadi begini alat sihir yang bernama senjata api itu ya. Aku yakin ini juga bisa menembus armor mereka. Ini keren sekali. 10 kali lebih kuat dari busur dan panah. Memang bukan isapan jempol saja. Aku jadi ingin mencobanya. Dan beralih ke sisi Bojes yang berkata, aku sama sekali tak bisa melihat ketika peluru itu ditembakkan. Dan di sisi lain Pokuma juga berkata, dengan kecepatan seperti ini, bahkan dengan perisai yang dapat memblokirnya mustahil untuk bereaksi. Melihat semua hal itu, kepala suku pun menyadari dan dia mengingat tentara-tentara Inggris yang mengunjunginya sebelumnya sembari tidak bergumam. Jadi begini kekuatan senjata api yang dibawa oleh kelompok tentara Inggris. Syukurlah kita tidak terlibat konflik dengan mereka saat itu. Dan beralih ke sisi Qintian yang mengangkat tinggi-tinggi senjatanya dan berkata, oke, semua orang sudah melihat bagaimana senjata api ini dibuat. Selanjutnya ikuti instruksi Alux dan mari membuatnya bersama. Semakin banyak, semakin baik. Mendengarkan semua hal itu, semua orang pun bersorak-sorai, baik penyihir agung, hidup penyihir agung. Dan di saat semua orang sedang sibuk bekerja untuk membuat senjata api lebih banyak, diperlihatkanlah Qintian yang sedang berada di dalam ruang kerjanya sembari memandangi jendela sistem. Dia pun berkata, meski kali ini hadiahnya lumayan, tapi dengan poinku saat ini tidak cukup untuk membeli sebuah bakat. Andai saja ada sesuatu yang berguna untuk ditukarkan. Mari kita lihat dunia barang misterius terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa hal yang bagus yang sedang diberi diskon. Namun di saat Qintian membuka tempat benda-benda misterius dijual, tiba-tiba saja dia sangat terkejut melihat jendela yang muncul di hadapannya itu kosong melompong. Jadi Qintian pun berkata dalam hatinya, sejak terakhir kali aku menukarkan item, daftar di sini masih saja kosong, ini aneh. Tapi sebaiknya aku menukarkan ensiklopedia perangkap liar. Dan setelah Qintian telah menukarkan poinnya dengan ensiklopedia itu, tiba-tiba saja cahaya biru menyelimuti tubuhnya, yang itu sebagai sebuah pertanda bahwa penukaran berhasil dilakukan dan host berhasil menerima produk. Dan setelah itu Qintian pun memegang kepalanya sembari berkata, kuharap aku bisa menemukan sesuatu yang berguna di sini. Dengan orang-orang yang ada, kalau soal berburu kita tidak perlu membuat jebakan lagi. Tujuanku menukarkan ensiklopedia jebakan ini ialah untuk berurusan dengan para bajak laut itu. Meski dilengkapi persenjataan besi dan mempersempit kesenjangan kekuatan, tapi itu saja tidak cukup. Kita harus memainkan permainan penuh dengan memanfaatkan keuntungan-keuntungan lain seperti geografis. Dan setelah itu diperlihatkanlah Qintian yang membuat sebuah sketsa di atas sebuah kertas. Dan diketahui produksi senjata api tidaklah sulit, tapi karena hanya ada satu alat mesin penggiling laras, waktu produksi melambat. Mereka menggunakannya secara bergiliran untuk membuatnya lebih efisien. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Jessica yang menghampiri Qintian. Sembari itu dia berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku menemuimu karena kau melamun sendirian di gua seharian. Apakah ada yang bisa kubantu? Katakan saja, tak usah sungkan sayang. Misalnya kebutuhan pribadimu. Namun di sini Qintian pun mengelak dan berkata, hehehe, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dan lanjut diperlihatkan Jessica yang mendekat. Haha, bercanda. Apa kamu sedang merancang jebakan? Dan di sini Qintian pun membenarkannya dan lanjut menjelaskan, ketika kabut putih menghilang, para perompak pasti akan menyeberangi rawa dan mencari kita. Daripada duduk diam menunggu peperangan yang tak pasti, sebaiknya bersiap untuk melenyapkan mereka dalam satu gerakan. Mendengarkan keberanian itu sontak membuat Jessica menjadi klepek-klepek dan dia pun memeluk Qintian dan berkata, kau benar-benar layak untuk menjadi pria yang kucintai. Dan lanjut sembari dipeluk, Qintian pun berkata ngemeng-ngemeng bagaimana perkembangan pembuatan papan seluncur salju yang dibuat oleh Yelin. Dan di sini Jessica pun mengatakan, nah, aku di sini juga untuk mengabarimu tentang itu. Dan di sisi lain nampaknya Yelin sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan di sini Elo yang akan menjadi orang yang pertama kali mencoba papan seluncur itu. Sembari itu Eli pun berkata, ini menakjubkan, aku bisa berdiri di atas salju tebal. Melihat hal itu, si Bojes pun berkata, alat ajaib yang disebut papan salju ya.
Wah, ini benar-benar membantu. Dan sembari mendekat diperlihatkanlah Qintian yang berkata, ini karena snowboard meningkatkan area penahanan gaya, membagi berat badan dan mengurangi tekanan sehingga orang yang menaikinya tidak akan tenggelam ke dalam salju. Papan seluncur ini dibuat khusus oleh Yelin dengan pertimbangan pertempuran musim dingin dan sekarang tampaknya sangat berhasil. Dan sembari mendekat diperlihatkanlah Qintian yang berkata kepada Aruba, sudahkah kau mencobanya? Dan di sini Aruba menjawab, belum, tapi aku akan segera mencobanya. Dan setelahnya diperlihatkanlah Aruba yang mencoba papan selancar itu. Tetapi berbeda dengan Elo, di sini kaki dari Aruba tenggelam ke dalam salju, yang sontak kali itu pun membuatnya meneteskan air mata sembari berkata, wah Tuhan, sepertinya aku merusak alat ajaibmu. Namun di sini Qintian hanya tertawa. Hahaha, tak apa, itu normal. Setiap tubuh manusia memiliki berat yang berbeda-beda dan membutuhkan area penerima kekuatan yang berbeda pula. Dan lanjut Yelin mengatakan, nah itulah mengapa aku meminta kalian untuk mencoba 3 dari mereka yang bobot berbeda. Dan setelah itu diperlihatkan Qintian yang mengobrol berdua bersama Yelin. Ya memang semua itu harus sesuai dengan berat badan ya. Mari buat 3 hingga 4 ukuran yang berbeda. Dan di hari kedua selain membuat senjata, setiap orang mendapatkan tugas baru untuk membuat papan seluncur salju. Dan di pertengahan November, nampaknya senjata-senjata yang dipersiapkan oleh Qintian sebelumnya kini sudah mulai banyak tertampung. Sembari itu dia pun bergumam, akhirnya selesai. 150 pasang papan salju tersebar rata, setiap orang bisa mendapatkan 2 pasang dan sisanya digunakan sebagai cadangan. 76 senjata api dilengkapi dengan 30 orang yang bisa pergi ke medan perang. Ini sudah lebih dari cukup. Karena terbatasnya mesiu, setiap orang hanya dapat menembak beberapa peluru saja, seperti yang kami lakukan selama pelatihan militer saat SMA. Mereka juga harus melatih akurasi membidik dan menembak. Dan di akhir November diperlihatkanlah Qintian yang nampaknya akan pergi ke suatu tempat. Melihat hal itu, Yelin pun berkata kepadanya, Qintian, ketika kamu kembali, apa yang ingin kamu makan? Dan Qintian pun berkata, apa saja, selama itu buatanmu, aku mau kok. Mendengarkan hal itu, Jessica pun nimbrung. Tidak perlu ditanyakan, kita harus mengadakan pesta. Dan sembari memberikan pelukan hangat kepada kedua wanitanya, Qintian pun berkata, aku pasti akan kembali dengan selamat, jadi jangan khawatir. Dan setelah itu diperlihatkanlah Qintian bersama pasukannya melakukan perjalanan. Dan sembari itu dia pun bergumam, menurut perhitungan sebelumnya, kabut putih di rawa-rawa akan menghilang pada akhir November dan awal Desember. Begitu para perompak menyadari situasi ini, mereka pasti akan membawa orang. Dengan kata lain, kita akan bertemu lagi dalam waktu paling lama 10 hari. Saatnya bertarung habis-habisan. Dan tidak lama diperlihatkanlah Qintian yang sudah sampai di lokasi rawa-rawa. Dan sembari melihat kabut tebal yang menutupi rawa itu, Qintian pun berkata, apa rawa ini terpisah dari pulau terpencil ya? Salju dan es bertebaran di mana-mana, tapi di sini sangat panas dan gerah. Mendengarkan hal itu, Bojes pun berkata, begitulah, tempat ini tidak pernah berubah, tidak peduli kapan waktunya. Dan lanjut diperlihatkan Qintian berkata, mari istirahat sejenak dan membangun camp. Di lingkungan yang dingin ini, beberapa api kecil tidak terlalu berguna. Mereka butuh tenda yang tahan angin dan juga hangat. Oleh karena itu, mereka mulai menebang pohon setelah istirahat sejenak. Setelah menemukan tempat yang lebih kering, mereka mulai mendirikan tenda di sana. Struktur tendanya sederhana, mereka hanya perlu membangun kerangka dan melapisinya dengan kulit binatang. Anggota tim Qintian berisi 30 orang, setiap tenda mampu menampung 3 orang, jadi mereka butuh 11 tenda. Ketika semuanya selesai, langit sudah menjadi gelap. Dan di saat malam tiba diperlihatkanlah Qintian yang menghangatkan tubuhnya dan berkumpul bersama semuanya. Dan sembari itu dia menjelaskan, besok kamu akan memimpin 10 anggota suku ke tempat yang ditentukan untuk membuat jebakan tenggelam ya Bojes. Ragnar, saat menebang pohon besok cobalah untuk berhati-hati dan tebang pohon sejauh mungkin dari perangkap. Selain itu jangan memotong terlalu banyak di tempat yang sama, itu akan meninggalkan jejak yang terlalu jelas. Sisanya ikuti aku untuk membuat jebakan gelap. Sekarang mari kita tidur terlebih dahulu. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Qintian yang nampak sangat semangat sembari berkata, setiap orang harus berhati-hati saat melakukan tugas dan keselamatan adalah prioritas utama.
Apapun situasinya yang kalian hadapi, segeralah gunakan panah peluit untuk memberitahu yang lainnya. Bagus sekali, pepohonan di sini rembun dan cabang dan daun yang lebat merupakan tempat yang bagus untuk menempatkan busur gelap. Dan sembari memerintahkan semua pasukannya, lanjutlah Qin berkata, "Oke, dengarkan baik-baik, aku akan memberitahu kalian bagaimana cara kerjanya. Pertama adalah mengikat busur ke dua tiang kayu. Perhatikan, pada saat mengikat, kalian harus mengikat busur dengan erat. Jika tidak, busur yang bergoyang akan menghilangkan sebagian besar kekuatan sampai batas tertentu, membuat kekuatan panah sangat berkurang. Langkah kedua adalah letakkan sepotong kayu selebar 3 jari di tengah busur. Pegang dengan tongkat kayu dan buka tali busur di ujung lainnya. Ingat, pastikan alur di ujung tongkat tetap halus untuk memastikan tali bisa dilepas dengan mulus. Langkah ketiga adalah menarik tali di bawah serpihan kayu ke sisi yang berlawanan dan mengikatnya. Berhati-hatilah untuk tidak menggunakan terlalu banyak tenaga selama proses penarikan untuk memicu mekanisme. Terakhir, pasang anak panah di tali busur. Ingat, langkah ini harus dilakukan di akhir." Melihat semua hal itu, di sini Aruba pun mendekat dan berkata, "Tuan, apa Anda yakin ini bekerja?" Namun di sini Qin berkata kepadanya, "Kita tak akan tahu sebelum mencobanya, bukan? Mari kita lihat hasilnya bersama." Dan setelah Qin melemparkan batu untuk memicu jebakan yang ia buat sebelumnya, tiba-tiba saja perangkap busur panah itu menembakkan beberapa anak panah yang menancap tepat di sebuah batang pohon. Melihat keberhasilan itu, diperlihatkanlah para pasukan dari Qin menjadi bersemangat dan berkata, jebakannya benar-benar bekerja dan kekuatannya juga tidak kecil. Melihat hal itu, Qin pun berkata, "Ingat, ini hanya dasarnya saja. Kalian bisa berkreasi sendiri untuk mengaturnya." Dan cara menyusun busur gelap tidaklah sulit. Setelah menyimak sekali dan mengajukan beberapa pertanyaan, orang-orang dari suku Lada mulai menatanya di tempat yang telah ditentukan oleh Qin. Pada saat yang bersamaan, Bojes dan timnya mulai menggali sebuah lubang yang cukup dalam, dan kelompok Ragnar bertugas untuk menebang pohon untuk dijadikan duri. Rencana jebakan berjalan sesuai dengan rencana, dan lalu Kinishin pun beralih di sisi lain rawa. Diperlihatkanlah para pasukan Viking yang nampak sedang menjaga tempat itu, tapi nampaknya mereka kesulitan diakibatkan nyamuk rawa yang begitu banyak. Dan nampaknya hal itu membuat mereka bertengkar satu dengan yang lainnya, karena mereka semua tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi nyamuk-nyamuk sialan itu. Namun di saat mereka sedang ribut di luar tenda, tiba-tiba saja diperlihatkanlah Larov yang muncul dari balik tenda dan berkata, "Oi brengsek, kenapa pada ribut pagi-pagi begini? Apa kalian sudah menemukan tulangnya? Teruslah menggonggong." Dan setelah kepergian dari para bahannya, Larov pun menghela nafas yang panjang. Sial, kenapa orang-orang payah ini bergabung dalam timku sih? Dan sembari membuang air kecil, lanjutlah Larov berkata, "Belum lagi di tempat sialan ini juga banyak sekali nyamuk. Uapnya bikin sesak, bahkan selimut di tenda juga basah diakibatkan semua kabut-kabut ini." Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Larov melihat sesuatu yang kini telah mulai berubah. Dan sembari itu dia pun berteriak, "Koi, cepat kembali dan beritahu kapten, kabut putihnya mulai menghilang." Dan lalu Kinishin pun beralih ke kem bajak laut. Diperlihatkanlah seseorang yang diutus oleh Larov sebelumnya pergi melaporkan kepada sang kapten bahwa kabut putih menghilang. Mendengarkan kabar itu, Somoso pun berkata, "Kabut putihnya menghilang," dan kembali Larov menjelaskan, "Itu benar, makanya kami berlari ke sini secepat mungkin." Karena Larov sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik, diperlihatkanlah Somoso yang memberikan beberapa koin emas kepadanya. Dan lanjut Somoso berkata, "Pergi dan perintahkan kru bersiap untuk berangkat besok melalui rawa itu." Dan sembari menatap tajam, lanjutlah Somoso bergumam, "Kali ini kita harus mendapatkan mata air keabadian." Dan lalu Kinishin pun beralih kembali ke sisi lain rawa. Diperlihatkanlah Bojes yang nampak keluar dari dalam persembunyiannya, dan sembari itu dia mengatakan kepada teman-temannya, "Di luar aman, keluarlah." Dan sembari keluar, Aruba pun berkata, "Wow, segar sekali di luar, tidak seperti di dalam sana, itu sangatlah sesak." Dan sembari itu diperlihatkan Ragnar yang berkata kepada Qin, "Tapi meski begitu, tinggal di dalam jauh lebih hangat ya daripada di dalam tenda." Mendengarkan hal itu, Qin pun menjawab,
Tentu saja salju adalah konduktor panas yang buruk. Mendengarkan hal itu, Ragnar pun menanyakan konduktor apa itu, dan di sini Kintian pun mulai menjelaskannya. Ya, salju memiliki sifat isolasi termal. Oleh karena itu, panas yang dipancarkan oleh tubuh manusia akan menumpuk di ruangan yang gelap dan sulit untuk dihilangkan sehingga ruangan tidak akan terasa dingin. Selain itu, karena suhu luar ruangan yang sangat terendah, salju tidak akan mencair karena panas. Mendengarkan hal itu sontak membuat Aruba, Nick dan juga Bojes menjadi sangat kebingungan dengan penjelasannya. Jadi di sini Kintian pun berkata, "Ya, pokoknya mari bergegas untuk membuat api dan makan. Jika tak ada hambatan, para perompak kuperkirakan akan tiba di sini dalam 2 hari." Dan beralih ke sisi kembar yang berkata, "Hei, apa maksud tuan penyihir itu? Seperti saat kita sakit." Mendengarkan perkataan Pokuma, Pohama pun menjawab, "Mungkin karena saat badanku tidak enak, tubuhku terasa sangat panas." Mendengarkan hal itu, Ragnar pun berkata kepada keduanya, "Kalian masih saja penasaran ya?" Dan beralih ke sisi Kintian yang bergumam, "Melihat kekuatan kita saat ini, melawan bajak laut secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Oleh karena itu, kita hanya bisa memanfaatkan tempat yang diatur untuk perlahan melemahkan kekuatan mereka hingga ke titik terbawah untuk memenangkan pertempuran. Beruntung kita sudah mempersiapkan semuanya sebelum cuaca memburuk. Jika tidak, mustahil untuk melakukan semuanya. Dan tugas eksplorasi hari ini kuserahkan kepadamu, Shadow." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shadow yang kembali mengudara untuk melihat semua keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Dan lalu kini Shin pun beralih ke arah rawa. Diperlihatkan beberapa orang yang nampak sedang berjuang melintasi rawa-rawa itu. Sembari itu diperlihatkan Larov yang berkata, "Hei, kita takkan bertemu dengan Jormungandr kan?" Mendengarkan hal itu, temannya pun menegurnya dan berkata, "Jaga mulutmu, bodoh." Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka yang sudah mencapai titik perbatasan. Yang sontak kali itu pun membuat semuanya menjadi bersemangat dan berkata, "Bapa Suci memberkati. Benar kata Kapten, setelah kabut putih menghilang, Jormungandr diasingkan ke dunia lain." Dan sembari itu diperlihatkanlah sang kapten yang berjalan di antara mereka dengan gagah berani. Tetapi sesuatu yang tidak mereka sadari karena nampaknya saat ini Shadow sudah berada tepat di atas kepala mereka. Dan sembari itu sang kapten berkata, "Tetaplah berjalan dan cari tempat yang kering untuk mendirikan camp sebelum matahari terbenam." Dan di sisi lain diperlihatkanlah Pohama yang berkata kepada Kintian, "Para bajak laut melewati rawa tanpa masalah, bagaimana dengan ular raksasanya?" Dan di sini Kintian pun mengatakan mungkin dia sedang berhibernasi. Dan lanjut setelah itu Kintian pun bergumam, "Kupikir ketika para bajak laut menyeberangi rawa, mereka akan bertemu dengan Titan Piton dan mereka akan menderita banyak korban dan bahkan pemusnahan. Tampaknya lebih baik untuk meninggalkan ide yang tidak realistis ini sesegera mungkin. Bagaimanapun ular adalah hewan berdarah dingin. Meski tanah rawa belum membeku, suhu turun cukup drastis. Titan Piton pasti akan bersembunyi saat musim dingin dalam waktu yang lama. Jika Titan Piton tidak muncul, mau tidak mau kita harus menggunakan tangan kita sendiri untuk membalas dendam." Dan sembari menunjuk peta yang sudah digambar sebelumnya, lanjutlah Kintian berkata kepada semuanya, "Lokasi mereka sekarang ada di sini. Ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan malam untuk diam-diam menyentuh mereka dan membunuh sebanyak mungkin. Begitu peluru habis, mari segera mundur menuju jebakan terdekat. Ingat, tujuan serangan malam kita kali ini adalah melenyapkan musuh sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan terlena dalam peperangan ya." Mendengarkan hal itu, si kepala suku pun berkata, "Lalu kapan kita akan beraksi?" Mendapatkan pertanyaan itu, Kintian pun menjawab, "Mereka baru saja tiba dan pasti masih sangat waspada. Mari istirahat dan persiapkan semuanya besok pagi." Dan lalu kini Shin pun beralih ke camp bajak laut. Diperlihatkan mereka sudah selesai mendirikan tenda dan ada beberapa orang yang berpatroli di sekitar camp. Dan di depan salah satu tenda diperlihatkanlah beberapa orang yang berbincang. Dalam cuaca se-ekstrem ini, tidak peduli seberapa ganas seekor binatang, mereka harus tunduk kepada alam. Mendengarkan hal itu, temannya pun menimpali, "Kau benar, coba sarankan Kapten agar kita tak perlu berjaga saja." Namun di sini salah seorang temannya pun tersenyum dan berkata, "Hahaha." Namun dengan cukup jengkel, si pria sebelumnya berkata, "Kenapa kau takut ya? Memangnya kau sendiri berani melakukannya? Dasar banyak ngomong. 100 koin emas akan kuberikan 100 koin emas jika kau berani melakukannya. Hahaha."
Dan nampaknya semua kejadian itu dipantau langsung oleh Qintian bersama para kawanannya dari balik semak-semak. Sembari itu diperlihatkanlah Ragnar mendekat dan berkata, "Sejauh ini ada sekitar 30 penjaga dengan jarak tembak kita sekarang dan banyaknya pohon yang menghalangi, akan sulit untuk menanganinya." Mendengarkan hal itu Qintian pun berkata, "Kau gugup ya?" Dan di sini kembali Ragnar berkata, "Tidak, hanya saja pertempuran ini terlalu penting. Kupikir ini juga pertama kalinya bagi penyihir agung. Mungkin karena aku berpikir terlalu banyak. Selama Anda ada di sini, aku yakin semuanya akan baik-baik saja, Tuan." Mendengarkan hal itu, Qintian pun tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu berlebihan. Semuanya bersiaplah, ikuti perintahku." Dan nampaknya di sini Qintian sudah bersiap untuk membuat serangan pertama menggunakan bom rakitan yang ia bawa. Dan beralih ke sisi pasukan Viking, diperlihatkanlah mereka terus bertaruh beberapa koin emas. Siapa yang berani untuk mengatakan hal itu kepada pemimpin mereka? Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja mereka melihat ada cahaya api yang berasal dari dalam hutan. Melihat hal itu temannya pun berkata, "Ada apa? Jangan ganti topik pembicaraan." Namun di sini orang yang melihat cahaya api itu pun berkata, "Tidak, lihatlah baik-baik, banyak cahaya api dari dalam sana." Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sebuah batang bambu menghampiri dan mendarat tepat di samping mereka. Yang mereka tidak duga-duga bahwa batang bambu itu adalah sebuah bom rakitan. Jadi mereka tidak sempat merespon dan ledakan yang cukup besar pun terjadi di sana. Yang sontak kali itu pun membuat para pasukan Viking lainnya keluar dari dalam tenda secara bergerombol dan berkata, "Ada ledakan, apa yang terjadi? Dewa Petir sedang marah. Api, cepat padamkan apinya. Tenang, semuanya jangan panik." Namun di saat mereka sedang melakukan hal itu, mereka tidak menyadari bahwa Qintian sudah membidiknya dengan kemampuan yang diberikan oleh sistem kepadanya. Namun dengan sedikit keraguan diperlihatkanlah Qintian terpaksa melepaskan sebuah tembakan tepat menuju ke arah orang yang ada di hadapannya itu. Dan nampaknya tembakan yang dilepaskan oleh Qintian itu tepat mengenai dada dari sang pemimpin tim dari pasukan Viking. Yang sontak kali itu pun membuat pasukan Viking menjadi sangat terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi? Ada apa ini sebenarnya?" Namun belum sempat merespon tiba-tiba saja salah seorang pasukannya kini juga sudah mulai tertembak tepat di lehernya. Para pasukan Viking yang tidak menyadari datangnya serangan itu, mereka pun bertanya-tanya, "Oh, kenapa kalian? Ada apa? Ini kutukan iblis, ini dari iblis. Sigurd, di mana Sigurd?" Namun di saat orang itu akan masuk ke dalam tenda, tiba-tiba saja dia tertembak dan terjatuh di hadapan seorang pria yang nampaknya menjadi wakil kapten dari pasukan perompak itu. Dan sembari memohon diperlihatkanlah pria yang tertembak sebelumnya meminta kepada temannya untuk segera menyelamatkannya. Tetapi tanpa segan-segan si wakil kapten itu pun langsung melenyapkan orang yang muncul di hadapannya. Sembari itu dia berkata, "Ini bukan hukuman dari dewa atau iblis, tapi bola besilah yang membunuh mereka, Kapten." Mendengarkan hal itu, si kapten pun mengambil biji besi itu sembari berkata, "Sebagian besar anggota kru jatuh ke arah timur, itu artinya musuh berada di barat." Dan nampaknya kesimpulan cepat yang diambil oleh sang kapten dari pengalamannya bertarung selama bertahun-tahun itu benar adanya. Karena kini diperlihatkan posisi dari Qintian yang berkata kepada temannya, "Setelah senapan ditembakkan, kalian tidak perlu mengisi ulang amunisi. Segera siapkan busur anak panah." Setelah pengeboman, bajak laut Viking menjadi semut yang berantakan. Ini adalah kesempatan besar untuk melemahkan kekuatan mereka. Namun di saat Qintian sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Bojes menunjuk ke sebuah arah dan berkata, "Tuan, di sana." Dan nampaknya yang ditunjuk oleh Bojes sebelumnya adalah sang pemimpin dari bajak laut Viking yang datang dengan membawa dua kapaknya dan berkata, "Haha, ternyata kalian sekelompok tikus liar. Tapi karena kalian sudah ada di sini, Fountain of Youth akan menjadi milikku." Melihat hal itu, si kepala suku pun berteriak, Kita ketahuan." Dan beralih ke sisi sang wakil kapten yang membawa anggotanya, dia pun berkata, "Kalian lihat itu bukan kutukan kan? Tapi serangan penduduk asli. Bunuh mereka semua dan kalian akan mendapatkan 1000 koin emas." Mendengarkan hal itu sontak membuat para pasukan Viking menjadi menggebu-gebu. Namun berbeda yang dirasakan oleh Qintian, dia nampak merasa khawatir dan berkata dalam hatinya, "Benar saja sekelompok orang yang putus asa rela mengorbankan nyawanya demi uang. Tapi dibandingkan dengan mereka, Kapten Somoson adalah bahaya terbesar.
Dengan 3 kekuatan tempurnya, ia bagaikan harimau dalam kawanan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang akan menarik pedangnya dan berkata, "Semuanya mundur, lakukan sesuai rencana sebelumnya. Bojes, ikutlah bersamaku." Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang mencoba menghadang Somoson dan berkata dalam hatinya, "Perkiraanku salah saat mengira pimpinan bajak laut berada di tenda terbesar. Sepertinya mereka sudah bersiap sejak lama dan Somoson adalah kapten yang berhati-hati dan juga licik." Dan sembari itu diperlihatkanlah Somoson yang mengibaskan kapaknya dengan sangat kuat tepat menuju ke arah Qin Tian. Tetapi untungnya di sini Qin Tian mampu menahan serangan kapak itu menggunakan bilah pedang yang ia bawa sedari tadi. Dan di sisi lain diperlihatkanlah pasukan yang dibawa oleh Qin Tian sebelumnya melepaskan beberapa anak panah tepat menuju ke arah pasukan Viking. Namun nampaknya pasukan Viking itu tidak mampu menahan semua serangan anak panah yang datang kepadanya menggunakan perisai. Jadi mereka mengalami luka yang begitu berat. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah si saudara kembar dari pasukan Qin Tian itu memerintahkan kepada semua temannya untuk membidik kaki mereka secara bersama-sama dan jangan ragu untuk melepaskan tembakan. Dan di sisi lain diperlihatkanlah si kepala suku yang menyiapkan flash bomb. Sembari itu dia berkata, "Veru, Nick dan juga Aruba, kalian bertiga bawa beberapa orang ke jebakan untuk persiapan. Sisanya tinggal bersamaku untuk membantu Tuan Penyihir dan juga Bojes." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah pertarungan sengit sedang dilakukan oleh Bojes yang dibantu oleh Qin Tian untuk menghadapi si kapten bajak laut. Namun nampaknya pertarungan itu masih saja didominasi oleh Somoson. Melihat hal itu Qin Tian pun berkata, "Kupikir Bojes ini sudah seperti monster, tapi nampaknya Somoson jauh lebih gila. Menghadapi musuh lebih dari 2 pun dia tidak kehilangan keseimbangan." Dan setelah memikirkan semua hal itu, Qin Tian pun memerintahkan kepada Bojes untuk melindunginya saat dia mengambil langkah mundur. Melihat hal itu, Somoson pun hanya tertawa dan berkata, hei, mengorbankan dirimu agar temanmu bisa kabur, kasih sayang yang mengagumkan." Namun sepertinya semua perkataan itu tidak dipedulikan oleh Bojes. Dia hanya berfokus untuk menyerang Somoson. Dan di sisi lain nampaknya Somoson menyadari bahwa kecepatan Qin Tian itu lumayan juga. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Qin Tian yang muncul dari arah belakang Somoson. Tapi sepertinya di sini Somoson sudah menduga semua hal itu. Sembari tersenyum dia pun berkata, "Aku sudah sering melihat trik murahan seperti ini, bro." Namun di saat yang bersamaan Bojes pun berkata, "Lihat kemana kau brengsek." Dan tanpa ragu-ragu pun kedua orang itu melayangkan serangan secara bersamaan dari kedua sisi yang berbeda. Tapi nampaknya di sini Somoson masih santai dan anteng-anteng saja melihat serangan yang datang kepadanya itu. Dan sembari menyeringai jahat dengan mata yang menyala diperlihatkanlah Somoson dengan mudah menahan serangan yang dilancarkan oleh Bojes sebelumnya. Dan bahkan sampai-sampai serangan itu ia belokkan dan tepat menuju ke arah Qin Tian yang kini sedang melayang di atas udara. Tapi untungnya di sini Qin Tian masih mampu menahan serangan tombak yang dilancarkan oleh Bojes. Namun sepertinya serangan itu terlalu kuat yang membuat tubuh Qin Tian menjadi terhempas jauh ke belakang dan menubruk kayu. Melihat hal itu, di sini Somoson pun berkata dengan percaya diri, "Apa tidak ada gerakan lain? Sebaiknya kalian keluarkan sekarang selagi masih sempat." Melihat hal itu Qin Tian pun bergumam, tak heran para krunya sangat takut dengan Somoson. Dia memang bukan manusia. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja terjadilah ledakan flash bomb yang berada tidak jauh dari tempat Qin Tian berada. Melihat hal itu Qin Tian pun menyadari bahwa para pasukannya sedang melakukan pertarungan sengit. Dan beralih ke sisi si wakil kapten yang mencoba menerobos dan mendekat ke arah pasukan Qin Tian bersama para bawahannya. Tetapi nampaknya langkahnya itu harus terhenti karena kini diperlihatkan sebuah flash bomb tepat mendarat di hadapannya yang membuat matanya menjadi kesakitan dan tidak mampu melihat apapun lagi. Melihat kesempatan yang datang itu, di sini si kepala suku pun memerintahkan Veru dan yang lainnya untuk segera menjauh dan ayo kita segera mundur. Melihat hal itu si wakil kapten pun berkata, "Hei bodoh, jangan biarkan mereka kabur." Namun di sisi yang berbeda diperlihatkanlah Somoson yang berkata, "Itu dari arah Grim." Dan nampaknya di sini Qin Tian dan juga Bojes sudah menyusun rencana untuk melawan Somoson yang begitu tangguh. Dan tanpa ragu-ragu kesempatan itu dijadikan
peluang oleh Qintian bersama Bojes untuk menjauh dari tempat Somoson berada. Melihat hal itu, Somoson tidak membiarkannya lolos begitu saja. Dia pun mencoba mengejar Qintian dan berkata, "Pergi begitu saja saat pertarungan, benar-benar kalian ini tidak sopan." Melihat hal itu, Qintian pun bergumam, "Bagus, dia terpancing." Dan nampaknya di sini Qintian sudah menyiapkan sebuah flash bomb dan tanpa ragu-ragu dia melemparkannya ke arah Somoson sembari berkata, "Kalau begitu maaf ya, ini hadiah untukmu." Dan sebuah ledakan dari flash bomb itu terjadi tepat di hadapan Somoson. Tetapi nampaknya di sini Somoson mampu menghindari ledakan itu sembari dia melompat. Dia pun berkata, "Mainan sepele seperti ini tak akan berguna bagi seorang kapten." Melihat hal itu sontak membuat Qintian menjadi cukup terkejut bersamaan dengan juga Bojes. Tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Somoson dikejutkan akan datangnya sesuatu. Dan sesuatu yang dimaksud itu adalah sebuah anak panah yang mencoba melukai tubuh dari Somoson. Tapi untungnya di sini Somoson masih mampu menghindari serangan itu. Dan nampaknya hal itu dijadikan kesempatan oleh Qintian bersama dengan yang lainnya untuk cepat melarikan diri. Melihat hal itu, Qintian pun mengejek ke arah Somoson dan berkata, "Ya, itu adalah hadiah kedua. Semoga kau menikmatinya." Melihat kepergian dari Qintian, Somoson hanya dapat menatap kesal. Dan sembari terus berlari diperlihatkanlah Pohama yang mendekat ke arah Qintian dan berkata, "Tuan, para perompak mengejar." Dan di sini Qintian pun tersenyum sembari itu berkata dalam hatinya, "Bagus, ini berjalan sesuai rencana. Jaga jarak dengan mereka dan berhati-hatilah dan jangan sampai terlalu jauh." Dan di sisi lain diperlihatkanlah Somoson yang memerintahkan kepada anggotanya, "Cepat, jangan sampai mereka lolos." Dan di sisi yang berbeda diperlihatkanlah Nick bersama Aruba dan juga kawan-kawan sudah menunggu kedatangan pasukan Viking itu. Dan dari atas pohon Nick mampu melihat nyala-nyala obor dari jarak yang cukup jauh. Sembari itu Nick berkata, "Mereka datang, semuanya bersiaplah." Melihat hal itu Qintian pun berkata, "Semuanya bergerak sesuai rencana. Perhatikan keselamatan kalian. Mereka terlalu banyak. Begitu juga jebakan yang aktif. Perompak bagian belakang pasti akan lebih waspada. Dan jebakan selanjutnya akan menurun keefisienannya. Oleh karena itu mereka harus dipisah untuk memaksimalkan jebakan." Dan setelah memikirkan semua hal itu diperlihatkanlah Qintian yang memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk segera berpencar. Melihat hal itu nampaknya Somoson tidak menghentikan langkahnya. Dan yang menjadi target utamanya adalah Qintian. Jadi dia memerintahkan kepada anggotanya untuk segera berpencar dan jangan membiarkan yang lainnya kabur, karena dia sendiri yang akan mengejar Qintian. Melihat Somoson yang langsung mengejarnya, Qintian pun berkata, "Sudah kuduga akulah target utama dari si kapten itu, tapi inilah yang kuinginkan. Kekuatan Somoson sangatlah kuat, ia mampu bertarung sendirian. Beruntung aku punya Swift-Cheetah untuk mengalihkan perhatiannya, karena jika sampai ia mengejar orang lain, pasti akan sangat berbahaya." Dan di saat itu diperlihatkanlah Qintian yang sudah melewati jebakan yang ia pasang sebelumnya. Dan sembari berbalik lanjutlah dia bergumam, "Apa jebakan yang sudah kita siapkan bisa berguna ya? Itu akan ditentukan sekarang." Dan melihat Qintian yang sudah berhenti berlari, lanjutlah Somoson tertawa, "Hahaha, kenapa berhenti? Permainan ini sudah berakhir ya." Namun di saat yang bersamaan Somoson nampaknya memicu aktif perangkap yang disiapkan oleh Qintian sebelumnya, sehingga hal itu pun membuat banyak anak panah yang terbang dan melayang tepat menuju ke arah Somoson dengan kecepatan tinggi. Dan nampaknya serangan itu mampu melukai Somoson yang tidak mampu merespon serangan yang datang kepadanya itu. Dan di sisi lain hal yang sama dirasakan oleh pasukannya, karena diperlihatkan beberapa orang dari pasukan Viking itu telah tewas di tempat diakibatkan jebakan-jebakan yang menghujani mereka. Melihat hal itu salah seorang di sana berkata, "Awas, banyak jebakan." Dan sembari itu diperlihatkan mereka mencaci ke arah Bojes dan berkata, "Dasar aborigin sialan, aku akan mencabut kepalanya dan menendangnya seperti bola." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sesuatu yang tidak mereka duga-duga terjadi, karena diperlihatkan mereka telah masuk perangkap yang disediakan oleh Qintian dan kawan-kawannya sebelumnya. Dan seperti yang diketahui, jebakan yang menangkap mereka kali ini adalah lubang yang digali oleh Bojes sebelumnya. Dan nampaknya di dalam perangkap itu banyak sekali duri-duri tajam yang menewaskan semua pasukan Viking dalam waktu seketika.
Namun karena terlalu banyak orang yang jatuh ke dalam jebakan, diperlihatkanlah ada seseorang yang masih selamat. Tetapi di sini Pohuma tidak berniat untuk mengampuninya. Jadi dia langsung menembakkan anak panahnya tepat menghabisi nyawa dari orang tersebut. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Somoson. Diperlihatkan nampaknya Somoson masih selamat dari serangan jebakan-jebakan yang disiapkan oleh Kintian sebelumnya. Dan nampaknya tidak satupun anak panah yang berhasil menggores tubuh dari Somoson ini. Dan lanjut dia pun bergumam, perangkap ya. Jadi kelompok tikus ini menyebar dan melarikan diri, bukan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup, tetapi untuk membubarkan anggota dan mengalahkan kami satu persatu. Melihat hal itu, Kintian pun terus mengintip dari balik pohon sembari bergumam, gila, ia tidak tumbang bahkan setelah lebih dari selusin panah mengarah kepadanya. Kalau seperti ini terus, aku tidak punya cara lain selain membawanya ke area penyergapan dan membunuhnya secara bersama-sama. Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan dilakukan oleh si kapten bajak laut ini. Dia langsung mengambil trompetnya dan sembari itu dia bergumam, jebakan tanah, panah tersembunyi. Jadi begitu ya, para aborigin telah memasang berbagai jebakan sebelum kami datang. Dengan penyerbuan barusan setidaknya lebih dari 50 anggota awak tewas. Jika ini terus berlanjut akan sangat merugikan bagi kami. Kita tidak tahu berapa banyak jebakan yang tersisa, sebaiknya mundur dulu sekarang. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Somoson yang meniup trompet itu yang menandakan bahwa pasukannya harus mundur terlebih dahulu. Melihat hal itu, Kintian pun yang berada di balik pohon bergumam, pergi begitu saja, tampaknya mereka bisa berkomunikasi melalui trompet. Awalnya kami ingin bertindak sebagai umpan untuk memimpin mereka melewati hutan yang penuh dengan jebakan, dan kemudian membawa mereka ke titik penyergapan terakhir saat kekuatan mereka telah melemah. Tapi di luar dugaan mereka ternyata sangat berhati-hati, bahkan memilih untuk menyerah. Sepertinya aku harus kembali dan membuat rencana jangka panjangku. Dan setelahnya diperlihatkanlah sesosok bayangan hitam yang berlari dengan kecepatan penuh. Tapi di saat Nick akan melepaskan sebuah serangan, tiba-tiba saja terdengar suara, "Tunggu, ini aku!" Dan ternyata yang berlari ke arah mereka itu adalah sang ayah dari Nick. Sembari itu berkata, "Keluarlah, mereka tidak mengikutiku." Mendengarkan hal itu, Weru pun bertanya kepada kepala suku, "Bukankah seharusnya mereka mengejar?" Namun di sini kepala suku berkata, "Kalian seharusnya mendengar trompet tadi." Meski aku sendiri tak tahu alasannya, tapi setelah mendengar suara itu, para perompak yang mengejarku seketika mundur. Dan mereka saling berbincang bahwa itu adalah panggilan dari kapten, "Ayo cepat kembali." Mendengarkan semua cerita itu, tiba-tiba saja Aruba berkata, "Tuan penyihir dan yang lainnya juga sudah kembali." Dan tidak lama setelahnya di sisi lain diperlihatkanlah para perompak Viking yang nampak mengalami banyak luka berat. Sembari itu mereka mencoba mengobati satu dengan yang lainnya. Namun tidak jauh dari sana seseorang mendekat dan berkata, "Sisi Sigurd, tolong selamatkan aku. Aku belum mau mati." Mendengarkan hal itu, Sigurd pun berkata, "Jika kau tak ingin mati, tutup mulutmu dan hemat tenagamu, bodoh." Dan dari sisi lain diperlihatkanlah Somoson yang datang dan berkata, "Apa kabar para kruku tersayang?" Yang sontak hal itu pun membuat Sigurd menjadi sangat gugup. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Dan sembari itu dia pun berkata kepada sang kapten, "Sebagian besar pasukan mengalami luka yang cukup parah, dan yang lain bisa diselamatkan namun pasti mengalami kecacatan. Aku tak tahu apa mereka bisa bertahan di musim dingin ini." Mendengarkan soal itu, tiba-tiba saja sang kapten menatap gelap dan berkata, "Sigurd, dengar baik-baik. Aku ingin kau melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua anggota kru yang terluka. Kau mengerti maksudku kan?" Dan dengan gugup di sini Sigurd pun berkata, "Tetapi kapten, ada beberapa yang lukanya." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, sang kapten menatap tajam ke arah Sigurd dan berkata, "Apa kau tidak mendengar ucapanku? Larov, kau dan timmu tinggal dan bantu Sigurd agar dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Yang lain segera kembali ke camp bersamaku." Mendengarkan hal itu, Larov pun mengeratkan giginya sambil berkata, "Sial, lagi-lagi aku. Kapten Somoson, kumohon jangan tinggalkan aku. Mereka ini cuma pemula yang baru saja berlayar, wajar saja tidak tahu apa-apa." Dan beralih ke sisi Sigurd yang nampaknya menghabisi nyawa orang yang ada di hadapannya karena nampaknya dia sudah tidak dapat ditolong. Sembari itu dia berkata,
ini tak akan terasa sakit. Tidurlah, Bapa Suci menunggumu di Asgard." Dan sembari itu diperlihatkan orang yang ditikam itu hanya dapat pasrah dan kini matanya mulai memutih. Dan beralih ke sisi Larof yang nampak kesal dan berkata, "Ada apa, ha? Ingat, semua hal yang kalian lihat malam ini jangan katakan kepada orang lain." Dan lanjut diperlihatkan Sigurd yang berkata, "Jika aku terluka pasti juga akan berakhir seperti ini." Waktu itu para aborigin membakar gudang dan menghancurkan banyak makanan yang kami kumpulkan untuk musim dingin. Itulah kenapa Somoson memerintahkan para kru untuk berkeliling mencari persediaan. Tapi saat musim dingin semakin dekat, makanan yang bisa ditemukan menjadi langka. Dan saat memasuki musim dingin, persediaan sangatlah terbatas. Makanya sekarang jika tetap mempertahankan anggota yang terluka, mereka akan kehilangan tenaga dan kekuatan tempur yang hanya akan menjadi beban bagi seluruh tim. Harus kuakui bahwa Kapten Somoson adalah monster rasional yang berdarah dingin. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi camp. Diperlihatkanlah Qintian yang nampak sedang istirahat. Sembari itu sang kepala suku berkata kepadanya, "Para perompak yang mati dalam jebakan anggotaku sekitar 7 atau 8 orang. Dan di sini Bojes pun ikut nimbrung. Situasi di tempatku juga serupa. Dan nampaknya di tempat Poh Kuma dan Pohama juga sama seperti itu." Mendengarkan semua laporan itu, Qintian pun berkata, "Mendengarkan semua penjelasan kalian itu artinya, termasuk mereka yang terbunuh saat pertempuran, sekitar 80 orang bajak laut, dan itu hampir setengahnya. Sayang sekali para perompak terlalu berhati-hati dan segera mundur. Kalau tidak, kita bisa membunuh lebih banyak lagi." Mendengarkan semua hal itu, di sini Weru pun angkat bicara. Setelah ini mereka pasti sudah tahu bahwa hutan ini dipenuhi perangkap. Akan sulit untuk mengulangi trik yang sama, bukan? Dan lanjut diperlihatkan Qintian yang berkata, "Tidak perlu khawatir soal itu. Tujuan kita bukanlah untuk membunuh mereka sekaligus, namun hanya terus melemahkan kekuatan mereka. Rencana selanjutnya tetap sama, kita bergerak secara gerilya. Selama mereka berani mengejar, kita akan membawanya ke perangkap." Mendengarkan semua penjelasan yang dilontarkan dari mulut Qintian, di sini kepala suku hanya mampu terdiam dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Nick pun mendekat ke arah Qintian dan berkata, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Dan di sini Qintian mengatakan, "Ya, aku hanya sedikit lelah. Beristirahatlah semuanya, besok kita akan bergerak lagi." Namun nampaknya di sini Nick terus saja mengkhawatirkan sang penyihir agung itu. Jadi dia berkata, "Tuan." Namun di sini niat baik dari Nick itu dihentikan oleh sang ayah dan menginstruksikan kepada Nick untuk membiarkan sang penyihir agung alias Qintian itu beristirahat dengan tenang malam ini. Dan lalu tidak lama setelahnya kini Shin pun beralih ke kamp bajak laut. Diperlihatkan mereka semua sedang membereskan mayat-mayat dari teman-temannya yang terbunuh saat pertarungan sebelumnya. Sembari itu dia berkata, "Kenapa takut sekali dengan mayat? Ingatlah untuk menguburnya baik-baik, jangan sampai memancing binatang buas. Jangan cuma muntah saja anak baru, kemari dan bantu aku. Hoi, kau ini bodoh atau bagaimana? Kalau tidak kuat mengangkatnya, seret saja." Bukankah kapten berkata bahwa siapapun yang selamat malam ini akan diberi hadiah 100 koin emas? Mendengarkan hal itu sontak membuat para pasukan di sana menjadi bersorak-sorai. Dan beralih ke sisi sang wakil kapten, diperlihatkanlah dia yang masuk ke dalam tenda dari si kapten. Sembari itu dia berkata, "Apa perlu memberi sebanyak itu kepada para sampah yang berada di luar sana?" Namun di sini Somoson berkata, "Kali ini terlalu banyak anggota kru yang mati, dan orang-orang yang tersisa harus diberi dorongan lebih untuk melawan rasa takutnya. Selain itu, jika kau kehabisan koin emas, kau bisa mengambilnya sebanyak yang kau mau. Yang terpenting jangan sampai cepat tua, kau mengerti?" Ngemeng-ngemeng beritahu mereka untuk berjaga malam ini. Besok pagi-pagi sekali kita akan menuju ke dataran. Mendengarkan hal itu, sang wakil kapten pun menanyakan, "Untuk apa, kapten?" Dan lanjut diperlihatkan si kapten yang memegang bola besi yang digunakan sebagai peluru senjata Qintian sebelumnya. Dan dia pun berkata, "Pernahkah kau berpikir tentang senjata apa yang membunuh para kru?" Mendengarkan pertanyaan itu, di sini sang wakil kapten pun berkata, "Sepertinya itu senjata yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti, jangkauannya tidak terlalu jauh. Karena jika tidak, mereka tak perlu repot-repot menyerang camp dalam jarak yang sedekat ini." Mendengarkan pertimbangan itu, di sini sang kapten pun menatap tajam dan berkata, "Tepat sekali.
Selain itu, dilihat dari fakta bahwa mereka beralih menggunakan busur dan anak panah setelahnya, senjata ajaib itu mungkin tidak lagi bisa digunakan. Namun tetap saja ini mungkin juga ilusi bahwa mereka sengaja memperdaya kita. Terlepas dari situasi sebenarnya, dataran bersalju itu benar-benar putih tanpa titik buta. Hampir mustahil bagi mereka untuk mendekat secara diam-diam. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.